Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Mustaqim, mahasiswa ISI Seni Rupa Murni angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan seminar silscreen dalam seni rupa diampu oleh dosen Dr. Andes Muftahul Munir M.Hum dan Ibu Nadia Tunikimah SSN MA. Pengertian seni grafis terlebih dahulu. Seni grafis secara singkat adalah seni dua dimensi yang diciptakan melalui teknik cetak. Contohnya ada cetak tinggi atau seperti stempel, cetak sablon atau bisa disebut dengan silscreen, cetak dalam litografi. Esensi dalam seni grafis tersendiri adalah membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer gambar dari cetakan ke media, ke karya, dan dapat dilakukan beberapa kali atau dilipat gandakan dalam jumlah banyak tanpa mengubah atau menghilangkan keasliannya. Lalu di sini saya akan membahas silscreen. Apa sih silscreen itu? Silscreen atau cetak saring atau biasa disebut dengan cetak sablon adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan tertentu, pada umumnya berbahan dasar nilon atau sutra. Layar ini kemudian diberi pola yang berasal dari negatif desain yang dibuat sebelumnya di kertas HVS atau kalkir. Kain ini direndangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Untuk membuat masternya itu ada beberapa cara. Yang pertama, di fotoreses atau disinari. Itu banyakkan pada disinari. Tapi ada juga dengan cara dicolet. Colet itu biasanya dikuas, digambar dengan kuas seperti itu. Setelah di fotoreses atau disinari itu, maka aftergun itu harus disiram dengan air agar pola terlihat, lalu terbentuk bagian-bagian yang bisa dilalui dengan tinta atau tidak. Lalu untuk apa sih silscreen itu? Di sini saya akan menjelaskan. Biasanya silscreen itu digunakan untuk mencetak gambar di dimensi datar seperti kain, kertas, seperti itu. Teknik sablon sering digunakan di konveksi. Cetak saring mencetak dalam berbagai media. Medianya yang pertama itu seperti kaos, plastik, lalu kertas atau dengan kaca, di kayu, dan sebagian dengan menggunakan alat bantu berupa screen atau sablon, atau sering juga disebut dengan film sablon, seperti yang saya jelaskan tadi. Kegiatan menyablon sekilas tampak mudah dan sederhana. Pada prakteknya, menyablon membutuhkan kemampuan khusus untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Lalu, apa saja keunggulannya? Untuk keunggulan dari sablon itu bisa mencetak dengan jumlah yang banyak. Walaupun kita memiliki satu master, itu bisa pakai dengan mencetak banyak, nggak mudah rusak juga aftergunnya. Terus hasil relatif stabil. Lalu dapat menghasilkan beberapa efek menarik dari silscreen tersebut. Biaya cetak yang cukup terjangkau dan fleksibel, bisa dianekakan di jenis permukaan bahan. Lalu apa saja sih alatnya? Alat yang biasa digunakan dalam proses ini adalah screen atau kain layar, rakel, meja palet, handspray, kuas, gelas cup, dan spons, serta masih ada banyak lagi tergantung proses yang akan dilakukan. Di sini ada beberapa contoh. Yang di sebelah kanan itu ada meja palet, meja screen, dan itu screen. Lalu yang tengah itu tumpuan screen. Yang sebelah kiri itu proses mungkin
meja yang panjang gitu untuk menyablon. Di sini bagaimana proses pengerjaannya? Proses pengerjaan itu mudah sekali, tapi ya harus memiliki kemampuan yang khusus agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana proses menyablon sebagai berikut ya. Pertama-tama kita harus membuat master cetakan dengan menggunakan screen sablon. Master cetakan itu dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu penyinaran atau colet. Yang kalau colet sendiri biasanya dilakukan dengan teknik kuas, atau biasa dengan ada juga teknik stensil seperti itu. Setelah membuat master, bisa melakukan proses tahapan pencetakan setelah master jadi, itu dengan cara menuangkan tinta yang disesuaikan dengan bahan yang akan digunakan, lalu mengatakan tinta di screen sablon itu menggunakan rakel, lalu agar dapat tersalurkan melalui lubang screen yang terkena obat abrek sehingga dapat mencetak gambar yang kita inginkan. Setelah tercetak sempurna keringat tinta tersebut, lalu bersihkan screen agar dapat digunakan kembali dengan desain yang baru seperti itu. Lalu ada catatan, proses yang diterangkan di atas hanya ilustrasi sederhana, namun dalam proses sablon sebenarnya ada begitu banyak hal dan peralatan yang kita perlukan agar memperoleh hasil sablon yang baik. Lalu apa sih hubungan seni rupa dengan silkscreen itu? Di sini saya menjelaskan dengan contoh karya langsung ya teman-teman. Pada masa modern ini, silkscreen merupakan suatu proses penciptaan karya dengan teknik cetak. Dapat dicontohkan pada karya Alexander Heidelberg yang karyanya kebanyakan menggunakan teknik silkscreen. Dalam karya Alexander terdapat suatu karya yang telah dibuatnya itu dikemas ke dalam buku berformat monumental, dikerjakan pada tahun 2018 dengan screen printing monotype, yang artinya adalah teknik cetak seni grafis yang dibuat dengan menggambar atau melukis pada sebuah permukaan yang halus, tidak meresap, dan agar dapat mudah ditransfer ke media lain. Pada bukunya ini dia membuat 24 halaman yang itu merupakan hasil karya Alexander yang ukurannya tidak tanggung-tanggung lagi, sangatlah besar teman-teman, yaitu sekitar 4 meter kali 1,5 meter. Lalu di sini ada salah satu contoh grill on bed karya Alexander 2018 yang sudah dikerjakan. Pada karya Alexander yang berjudul The End of Day, yang dapat diartikan hari terakhir, dapat diartikan olehnya sebagai katalog gaya hidup di penghujung hari, dengan penggambaran gadis-gadis berlarian di pantai dengan gaun cantik, dengan kepalan tangan terkepal, dan senyum tegang di bawah langit badai. Laut gelap, 4 penunggang kuda wanita kiamat mendekati di bawah matahari dan di bawah bulan. Kematian tertawa terbaring terlentang di rerumputan. Lalu ini dia mengerjakan dengan teknik silkscreen dikerjakan dengan teknik silkscreen atau biasa disebut dengan teknik cetak tinggi atau cetak datar, atau tidak asing disebut dengan teknik sablon colet. Penggambaran dengan model-model ekspresionisme memberikan kesan berpikir bagi para penikmat karya seni agar juga dapat berekspresi dalam pemikirannya. Ini di samping sebelah kanan ada dokumentasi Alexander. Ini dia sedang melakukan pembuatan master. Seperti inilah dia dicolet. Lalu bagaimana karya-karyanya? Di sini saya menampilkan beberapa karya Alexander yang dibuat dalam buku in monumental format 2018, screen print monotype, ukuran 4 meter kali 1,5 meter. Di sini ada wanita yang sedang tersenyum penggambarannya, lalu ada beberapa goresan-goresan yang sangat ekspresionis yang ditampilkan oleh
Alexander. Lalu ini wanita yang dengan gaun cantik tampilkan di pengambilan di pantai di bawah badai yang dengan gorisan-gorisan yang sangat khas dari screen printing monumen. Nah, di sini ada juga penggambaran kuda yang sedang berlari dengan wanita. Nah, sebelah kanan itu ekspresi dari efek screen printing monotype dengan teknik colet. Ini juga masih sama, lanjutan dengan penunggang kuda. Lalu di sini kita dapat melihat wanita yang sangat tersenyum, seperti senyuman yang sangat ekspresionis yang ditampilkan oleh Alexander. Lalu ini sebuah kombinasi warna dan coretan-coretan kuas yang secara spontan yang dibuatnya. Lalu ini ada beberapa dokumentasi yang saya dapatkan dari webnya Alexander. Ini yang sebelah kanan itu studionya, yang tengah itu workshop ketika kunjungan ke studio Alexander. Lalu sebelah kiri itu ada penjemuran atau pengeringan karyanya. Di sini ada Alexander yang sedang berada di studio, dan yang sebelah kanan itu Alexander yang sedang berproses mengerjakan karyanya. Di sini dapat saya simpulkan karya seni rupa silkscreen atau screen printing monotype, yang berarti teknik cetakan suatu grafis yang dibuat dengan menggambar atau melukis pada sebuah permukaan yang halus, tidak meresap, dan agar dapat mudah ditransferkan ke media lain. Pada masa ini, berkarya memang banyak teknik, tetapi pada penciptaan karya menggunakan teknik ini dapat menghasilkan ekspresi coretan kuas maupun coretan-coretan yang tidak terduga saat pembuatan film. Oleh karena itu, dapat menghasilkan kesan yang ekspresionis yang secara spontan. Lalu saran, demikian seminar saya ini saya bawakan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kritik dan saran yang membangun berguna bagi saya. Jika ada kesalahan dalam makalah ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya, dan saya harap dapat dimaklumi karena manusia memiliki banyak kekurangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.